Diawali dengan diperlihatkannya kehancuran dari kastil Ratu Ken yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengurusi rakyatnya. Kastil tersebut dibiarkan hancur menimpa para warga Ratu Ken yang tinggal di daerah bendungan. Sementara itu Ratu Ken dan pelayan setianya itu pergi dengan delman miliknya. Di saat yang sama, Paris menanyakan soal kantung kecil milik Magra. Sebenarnya ada rahasia apa yang disimpan oleh Magra, sehingga dia tega menempatkan suami dan kedua anaknya di posisi yang berbahaya untuk mencarikan benda itu. Paris teringat tentang apa yang dikatakan oleh Jela Merle saat pertama kali menemukan Magra di sebuah badai salju. Ada satu hal yang masih belum dimengerti maksud dari kalimatnya itu, yaitu berhati-hatilah dengan Magra dan bayi dalam kandungannya. Namun Magra meyakinkan Paris untuk tidak berburuk sangka kepadanya, karena tidak mungkin ia akan mencelakai suami dan kedua anaknya sendiri. Mereka adalah orang yang paling ia sayangi. Namun Magra tetap tidak akan memberitahu Paris soal isi dalam kantung kecil miliknya tersebut. Di sisi lain, Baba Foss, Haniwa dan Kofun sedang mencari jejak dari si pencuri yang telah mengambil kantung kecil milik Magra. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah markas yang dibangun dari tumpukan sampah. Baba Foss dan Kofun merasa bahwa tempat tersebut adalah markas dari si pencuri yang telah mengambil barang-barang mereka. Haniwa langsung memberanikan diri untuk masuk ke dalam markas dengan tujuan untuk memeriksanya. Awalnya Baba Foss dan Kofun melarang Haniwa untuk masuk ke dalam karena hal itu sangat beresiko baginya. Namun Haniwa tetap bersikeras untuk mencoba masuk ke dalam markas tersebut. Akhirnya Haniwa pun masuk ke markas itu, sementara Baba Foss dan Kofun mengawasi dari luar. Di dalam markas, Haniwa berjalan melewati lorong-lorong yang ada di sana, sampai akhirnya ia menemukan salah satu tempat yang menjadi penyimpanan barang-barang curian dari si pencuri. Di sana Haniwa menemukan kantung kecil milik Magra. Ia lalu mengambilnya secara perlahan. Haniwa berhasil mendapatkannya, namun ternyata aksinya itu dilihat oleh si pencuri yang saat itu berada di atas markas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Haniwa. Baba Foss dan Kofun merasa panik. Mereka lalu bergegas untuk menemuinya. Saat sampai di dalam markas, mereka menemukan Haniwa telah tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian si pencuri datang dan langsung menyerang Baba Foss dan Kofun. Awalnya mereka berdua kewalahan melawan si pencuri tersebut, namun pada akhirnya Baba Foss berhasil membuatnya tidak dapat bergerak. Dan pada saat itu Haniwa melihat simbol di tubuh si pencuri yang mirip dengan gambar pada kertas yang dikirimkan oleh Jela Merle. Dan kagetnya lagi, ternyata si pencuri itu memiliki mata yang dapat melihat seperti Haniwa dan Kofun. Haniwa kemudian meminta kepada Baba Foss untuk membawanya ikut serta bersama mereka. Scene beralih, terlihat Ratu Ken bersama pelayan setianya sedang beristirahat di sebuah tempat dekat perairan. Di sana mereka berbincang sebentar sampai akhirnya Ratu Ken merasa lapar. Ia pun memanggilkan kusirnya untuk menyediakan makanan. Namun setelah lama menunggu, Pak Kusir tidak kunjung datang menghampirinya. Ratu Ken lalu mencari kusirnya. Saat Ratu Ken fokus mencari Pak Kusir, pelayan setianya yang bernama Nyeri tidak dibuat sadarkan diri oleh seseorang. Ratu Ken terus berjalan tanpa menyadari bahwa pelayannya itu telah tidak bersamanya lagi. Tak lama kemudian Ratu Ken menemukan kusirnya yang telah mati. Setelah itu datang dua orang asing yang mendekatinya. Salah satu dari kedua orang itu menodongkan pisau ke lehernya. Ratu Ken baru menyadari bahwa pelayan setianya itu telah tewas. Kedua orang asing tersebut tidak langsung membunuh Ratu Ken karena mereka menyukai jari-jarinya yang begitu halus. Mereka pun membawa Ratu Ken kembali kepada Magra. Dirinya sangat senang suami dan kedua anaknya telah berhasil kembali membawakan benda paling berharganya itu.
Paris menyadari bahwa mereka datang dengan membawa si pencuri yang telah diminta Haniwa untuk ikut bersamanya. Haniwa lalu menceritakan asal-usul dari si pencuri yang bernama Boots. Puluhan tahun lalu setelah Jerlamerel meninggalkan Maghra yang sedang mengandung Haniwa dan Kofun untuk melanjutkan perjalanannya ke majelis pencerahan. Namun sebelum Jerlamerel pergi ke sana, ia mendekati seorang wanita dari suku Opayol. Setelah tinggal 1 tahun bersamanya, Jerlamerel memiliki anak dari wanita tersebut yang tidak lain adalah Boots si pencuri. Setelah Boots lahir ke dunia, Jerlamerel lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke majelis pencerahan. Sedangkan bayi Boots ditinggal bersama kelompok Opayol di tempat itu. Namun mereka malah memperlakukan Boots seperti budak dengan menyuruhnya bekerja sebagai pencuri untuk mereka. Dan ketika suku Opayol mendengar informasi bahwa para pemburu penyihir sedang beroperasi di daerahnya, Boots mereka tinggalkan sendirian. Sedangkan orang-orang suku Opayol pergi mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi sebenarnya Kofun, Haniwa, dan Boots masih saudara. Awalnya Paris maupun Baba Voss tidak setuju jika Boots ikut bergabung bersama mereka, mengingat bahwa mereka harus waspada terhadap orang asing yang baru dikenali. Namun Haniwa tetap keras kepala, ingin menjadikan Boots bagian dari mereka. Akhirnya Baba Voss menuruti kemauan Haniwa. Boots sendiri berusaha membuktikan bahwa dirinya setia kepada mereka dengan cara mencium tangan Baba Voss sebagai tanda pengabdian kepadanya. Pada suatu waktu, Maghra akhirnya memberitahu soal isi kalung kecil miliknya kepada Baba Voss. Namun dia hanya memperdengarkan suaranya saja dan tidak memberitahu dengan pasti benda apa yang ada dalam kantong tersebut. Kembali kepada Ratu Ken, setelah ia diculik oleh 2 orang asing, dirinya dibawa ke hadapan seorang pria tua yang memperkerjakan semua orang yang berhasil diculiknya. Orang-orang itu dipaksa untuk membuat kain dari ulat sutra untuk dijual kepada para bangsawan. Mengetahui Ratu Ken memiliki jari yang begitu halus, pria tua itu merasa bahwa Ratu Ken akan sangat cocok untuk dipekerjakan. Awalnya Ratu Ken berontak karena ia tidak terima. Bagaimana bisa seorang wanita bangsawan sepertinya diperlakukan seperti itu? Namun pria tua itu mengatakan jika cara berbicara Ratu Ken mengingatkan dirinya saat berada di wilayah Ganjua atau wilayah kekuasaan Ratu Ken yang dulu, ketika sedang menjual kain di sana. Sepertinya pria itu tidak menyadari bahwa orang yang berada di tawanannya itu adalah Ratu Ken yang dianggapnya sebagai ratu hina. Pria tua itu menganggap Ratu Ken asli adalah seorang penasehat Ratu Ken. Namun pria itu tidak peduli siapapun orangnya, dia tetap akan dipekerjakan sama seperti yang lain. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain, ketika mereka hendak pergi melanjutkan perjalanan, ternyata perairan mengalami surut, sehingga mereka harus menunggu sampai air itu naik. Tak lama kemudian Paris merasakan sesuatu dari kejauhan. Ternyata salah satu dari pasukan pemburu penyihir telah sampai di dekat mereka berada. Mereka semua pun langsung bergegas pergi dari sana tanpa mengeluarkan suara. Ketika sampai di tengah hutan, mereka berbagi tugas untuk menghadapi para pemburu penyihir. Baba Voss menyuruh Haniwa untuk membawa Maghra dan Paris ke tempat yang aman. Haniwa lalu membawa mereka berdua bersembunyi di dalam pohon. Sementara Baba Voss, Kofun, Bow, Lian, dan Boots akan menghadapi para pasukan pemburu penyihir secara perlahan. Mereka berempat bertarung melawan para pasukan, termasuk Haniwa yang tidak ingin hanya dia menjaga Maghra dan Paris. Hingga akhirnya di dalam pohon, Paris menyadari bahwa Maghra telah menghilang. Paris pun langsung memanggil Baba Voss. Mendengar panggilan Paris, Baba Voss lalu menghampirinya. Paris memberitahu bahwa Maghra telah menghilang. Namun sebelum Maghra pergi, dia sempat mengatakan agar Paris berhati-hati. Dan ternyata Maghra menemui Jenderal Tamaji seorang diri dengan berjalan secara perlahan. Hingga pada suatu tempat Maghra merasa bahwa dirinya saat ini sedang berhadapan dengan Jenderal Tamaji. Sedangkan Jenderal Tamaji sendiri tidak mengetahui siapa wanita yang sedang menantangnya itu.
Ia kesal karena wanita itu berani melawannya. Ketika Jenderal Tamaji hendak membunuh Magra, Magra langsung membunyikan cincin pemberian ayahnya yang selama ini menjadi rahasia kantung merah kecil miliknya. Setelah cincin tersebut dibunyikan, Jenderal Tamaji langsung mengenali Magra yang tidak lain adalah putri dari rajanya. Ternyata Magra adalah seorang putri dari keluarga Ken dan masih bersaudara dengan Ratu Ken. Selama ini mereka mengira bahwa Magra sudah mati karena dibunuh oleh Jenderal Merle. Padahal yang sebenarnya terjadi, Magra masih hidup dan tinggal bersama dengan suku Alkeni. Menyadari hal itu, Jenderal Tamaji dan para pasukannya langsung berlutut kepada Magra.